Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya Bayu Lesianto ingin mereaksi beberapa video serta memberikan beberapa tanggapan tentang video tersebut. Untuk video pertama bisa teman-teman lihat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak sekalian yang saya hormati. Sebelum Ketua Gugus Tugas menyampaikan laporan, saya ingin menyampaikan beberapa hal, ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, mengenai penerapan PSBB di 4 provinsi dan 22 kabupaten dan kota, saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif. Dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua. Ini perlu evaluasi. Mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendor. Evaluasi ini penting, sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota, kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB. Yang kedua, setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur. Ada targetnya. Misalnya, berapa jumlah pengujian sampel yang telah dilakukan, tes PCR yang telah dilakukan. Apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan? Berapa yang telah di-tracing setiap hari? Betul-betul. Ini harus dikerjakan. Kemudian juga apakah isolasi yang ketat juga dilakukan? Karena saya melihat ada yang sudah positif aja masih bisa lari dari rumah sakit. Yang PDP masih beraktivitas kesana kemari. Kemudian juga apakah warga yang berisiko, yang manula, yang memiliki riwayat penyakit, riwayat komorbid, ini sudah diproteksi betul. Bagaimana menurut Bayu tentang video pertama, yaitu tentang penerapan PSBB di seluruh wilayah di Indonesia? Iya, penerapan PSBB itu kan ya sudah diterapkan di beberapa, bukan seluruh, di beberapa tempat di Indonesia. Itu juga sudah menjadi prioritas itu pemerintah. Bagaimana kok diterapkannya PSBB itu juga sudah masuk ke dalam kategori bagaimana gitu kan daerahnya kan. Ya itu kan seperti di DKI Jakarta, seperti di Surabaya itu kan sudah dilakukan PSBB. Itu untuk apa? Untuk diri kita sendiri, untuk demi orang lain, untuk orang-orang sekitar kita. Nanti kalau tidak diterapkan PSBB ya itu Malah menyebar lagi ya Mas? Iya gitu intinya. Kalau bisa-bisa malah diri kita sendiri ya Mas, karena coronavirus kan nggak kelihatan ya Mas, nggak kelihatan, sangat kecil sekali ya Mas. Kecuali kalau coronavirus orang yang sudah terkena langsung indikatornya rambutnya warna hijau atau itu kan, oh orang itu kena corona. Iya sih Mas, menghindar gitu. Karena nggak ada indikator tertentu ya Mas. Iya, karena tidak ada indikator terlihat dari mata kita itu, sehingga kita diberikan kebijakan PSBB atau kebijakan yang lain gitu. Ya, tepat sekali apa yang dikatakan Mas Bayu, karena nggak ada indikator tertentu, makanya daripada itu untuk mengantisipasinya kita mulai dari diri kita sendiri ya Mas. Iya. Ya, dan untuk video yang kedua bisa teman-teman tonton sendiri. Oleh karena itu, semua kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah, akan dan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan. Perlu saya tegaskan yang pertama, bahwa kebijakan lockdown
baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran COVID-19. Saya mau minta tanggapan dari Mas Bayu tentang video yang kedua tadi, tentang social distancing. Atau distancing atau jaga jarak. Jaga jarak memang diperuntukkan untuk kita, tapi kita harus mengetahui poin-poin bagaimana untuk social distancing itu diterapkan. Kadang kita itu tidak tahu bagaimana penerapan social distancing yang benar, sehingga keluarga sendiri jaga jarak. Social distancing itu ya kita lakukan dengan masyarakat sekitar kita atau masyarakat di tempat lain. Bahwanya kita kan tidak tahu kita dari mana dan sudah bersosial dengan siapa gitu kan. Maupun kita sendiri tidak tahu orang itu bersosial dengan siapa atau itu berinteraksi dengan siapa gitu kan. Nanti khawatirnya kalau orang tersebut membawa benih-benih virus virus corona kan tidak tahu gitu. Itu ya memang sih Mas, kita nggak tahu ya Mas. Nah, untuk jaga jaraknya lah Mas, jarak amannya Mas. Dan untuk video yang ketiga bisa teman-teman tonton sendiri. Pembebasan narapidana dari balik jeruji penjara juga dilakukan Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta. Saat ini tercatat sudah 67 dari total 102 narapidana yang dibebaskan. Pembebasan narapidana untuk mencegah penyebaran virus corona di lapas dilakukan bertahap. Untuk hari kedua, Lapas Cipinang mengeluarkan 51 narapidana. Pihak lapas mengaku bersyukur dengan program pembebasan narapidana guna pencegahan COVID. Pasalnya Lapas Cipinang menampung hampir 4.000 narapidana. Padahal seharusnya hanya untuk muat 800 narapidana. Jadi total warga binaan di Lapas Kelas 1 Cipinang untuk hari ini ada 3.900 dari kapasitas yang harusnya hanya 850 orang. Jadi Bapak bisa bayangkan seandainya satu orang saja yang terpatik kena virus 3.900 langkung. Jadi bisa jadi kuburan massal di dalam nanti itu. Makanya saya sangat berterima kasih pada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri Hukum dan HAM dengan adanya kebijakan seperti ini, dengan adanya aturan-aturan seperti ini dapat mempermudah warga binaan bisa berkumpul dan kita menyelamatkan warga binaan yang ada di dalam. Karena di sana banyak kasus-kasus yang ada di dalam itu bukan narkoba atau tipikor yang di dalam. Di sini semua kasus ada di dalam di Lapas Cipinang, dari hukuman 1 tahun sampai hukuman mati ada di dalam. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rutan Kelas 2B Kupang membebaskan 21 tahanan yang masuk dalam kasus pidana umum. Kalau kita lihat dari kapasitas rutan 150, saat ini 282 orang. Jadi overnya sekitar berapa persen. Untuk menghindari itu, untuk menanggulangi hal tersebut, dari pimpinan kita di kementerian untuk melakukan terobosan seperti ini dengan membebaskan warga binaan kita untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing, supaya untuk mengurangi tadi yang isi yang ada di dalam. Para narapidana yang dibebaskan ini akan dilakukan bimbingan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan di rumah. Rumah tahanan kelas 2B Kupang menargetkan 40 orang yang akan dibebaskan secara bertahap hingga tanggal 7 April mendatang. PLT Dirjen Pemasyarakatan menyatakan pembebasan narapidana ini hanya berlaku untuk tindak pidana umum saja. Namun Ditjen Pemasyarakatan juga membuka opsi untuk membebaskan narapidana di luar tindak pidana umum dengan pertimbangan usia, riwayat penyakit, dan kerentanan. Pembebasan narapidana dengan sejumlah kriteria ini dilakukan untuk mengantisipasi penularan virus corona di lapas dan rutan yang melebihi kapasitas. Karena di dalam lapas rutan itu kan banyak orang, apalagi di Indonesia nih. Di Indonesia ini hampir semuanya over kapasitas bahkan sampai kalau tidak salah 126% kan begitu. Bagaimana kemudian social distancing-nya kemudian bisa dilaksanakan kan begitu. Itu pertanyaan dari luar. Nah, yang paling aman kita
mengurangi risiko itu, karena itu sangat riskan nih lah, begitu, sangat riskan begitu ya. Ya kita pulangkan, kita keluarkan, cuma kita keluarkan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan, kan begitu. Hingga Kamis ini sudah ada 13.430 narapidana dan anak yang dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dari jumlah ini lebih dari 9.000 narapidana menghirup udara bebas melalui asimilasi, sementara 4.300-an narapidana mendapat integrasi. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Sementara integrasi terdiri dari pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah menonton video tadi, saya mau minta tanggapan dari Mas Bayu tentang pembebasan napi para residivis yang ada di penjara untuk menghentikan wabah virus corona, khususnya yang ada di penjara. Apakah Mas Bayu mendukung atau gimana? Oke, kita lihat dulu kenapa kok narapidana dibebaskan gitu. Itu juga awalnya juga sebuah hal yang kebijakan pemerintah, bahwasanya kalau sesuatu yang berkumpul, misalnya di kota-kota besar itu kan narapidananya itu di zona merah, ibaratnya wilayah zona merah. Nah ini takutnya kalau satu kena, otomatis yang lainnya semuanya juga kena ya Mas. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang ini bukan pembebasannya, tetapi bagaimana masyarakatnya yang dibebaskan tersebut. Kan banyak sekali sekarang ini justru tidak melakukan hal yang baik, justru malah berkebalikannya gitu kan. Kejahatan-kejahatan yang timbul yang disebabkan oleh napi-napi itu juga banyak gitu. Ya itu juga jadi menjadi tanda tanya untuk kita sendiri atau pemerintah, bagaimana untuk melakukan intinya yang terbaik lah untuk masyarakat. Jadi takutnya malah napi tersebut malah nggak sadar ya Mas, malah melakukan kejahatan-kejahatan tadi ya Mas. Iya, justru malah menimbulkan kejahatan-kejahatan baru. Iya gitu. Malah menimbulkan kejahatan baru ya Mas. Memang benar sih Mas. Kalau boleh saya simpulkan dari apa yang Mas Bayu sampaikan dari awal sampai akhir ya Mas. Social distancing, PSBB, dan pembebasan napi sebenarnya adalah langkah yang digunakan pemerintah untuk mengatasi coronavirus. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan segala hal yang bisa untuk mengatasi coronavirus, tapi sayangnya kita tidak menanggapinya secara optimal. Khususnya yang tadi saya makan Mas Bayu, dengan adanya pembebasan napi malah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan kejahatan, ya enggak? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mas Bayu, dan terima kasih kepada Mas Bayu telah bisa datang pada kesempatan kali ini, dan semoga apa yang Mas Bayu sampaikan dapat memberikan manfaat semoga teman-teman dapat mengambil manfaatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.